Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Doa saya dan kerinduan saya Bapak Ibu sehat semua dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat besar bagi banyak orang ya. Itu tentu pasti akan memuliakan nama Tuhan kita yang di sorga. Menjadi berkat yaitu menjadi terang dan garam ya. Dari buahnya lah kita akan menjadi terlihat sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 3 murtadin yang luar biasa ya. Ketiga-tiganya seorang muslimah ya, mantan muslimah yang akhirnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, ada seorang ibu yang luar biasa sekali. Ketika habis sholat, beliau mimpi, kaget ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan ini sungguh sangat menakjubkan bagi beliau ya, karena beliau sangat dididik dengan ketat dalam agamanya yang lama, dan keluarganya keluarga yang fanatik. Dan beliau juga seorang yang berhijab ya, rajin memakai jilbab dan sangat ketat dalam beragama. Dan juga ada seorang ibu yang hidup dalam dunia roh jahat ya. Dia tidak menyadari bahwa tubuhnya penuh dengan kuasa-kuasa jahat, tetapi di dalam nama Yesus, jin-jin, setan-setan itu takluk, dan terjadilah kesembuhan-kesembuhan ilahi ya. Penyakit-penyakit goib itu hilang lenyap di dalam nama Yesus. Ini bukti bahwa nama Yesus itu sangat berkuasa. Nah, bagaimana kisah dari mereka semua? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya Siti Sri Devi Kurniawati. Saya ingin memberitahukan untuk perjuangan saya mengikut Tuhan, yaitu ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Ukti, aku, Ami, semuanya saya minta maaf. Saya berbicara lewat konten ini, sebelumnya saya minta maaf. Karena sejujurnya saya sayang sama kalian semua, karena saya butuh kalian. Biarpun saya sudah berbeda keyakinan, saya butuh kalian semua. Karena saya sayang sama kalian. Jadi saya waktu perjalanan saya ikut percaya dengan Isa Al-Masih. Awalnya saya entah kenapa saya duduk di sebuah kosan gitu, tinggal di sebuah kosan di daerah Kalimalang, yaitu nama daerahnya Kampung Bayur. Nah, setelah itu saya bertetanggaan dengan anak kampus, orang Kristen lah, campuran dia dari mana. Nah, disitulah saya terketuk hati saya dengan alunan lagu Ku Ketuk Pintu Hati. Lagunya seperti ku ketuk pintu hatimu. Dari situ seolah-olah kayak saya itu yang diketuk. Hati saya gitu. Nah, dari situ kenapa saya seperti ini gitu. Terketuk sekali hati saya gitu. Sampai saya air mata mengalir. Akhirnya saya coba berjalan. Saya kebetulan lagi menghadiri acara taklim daerah Kebonanas. Nah, setelah itu saya acara pulang, beda lagi, saya kayak orang berubah gitu, berubah drastis, kayak kok malas-malasan di sini, tapi kenapa saya pengen denger lagu itu lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya melalang buana lah. Saya punya teman yang namanya Yolanda, orang Kupang. Saya punya teman orang-orang mana aja ya. Dari situ mereka suka ngajak acara saya. Dev, saya punya acara nih, acara supaya anak mau kalau kita potong rambut lah, kalau orang muslim bilang kan. Potong rambut, ada hakika juga, ya macam-macam. Kalau dia kan bilang di baptis gitu. Nah, saya datang. Tak kenapa di saat membawakan lagu pujian, saya berteriak nangis sampai keras banget, sampai saya pingsan itu. Di situ saya yakin, ya saya berpikir, ya Allah, ya Tuhan, saya gitu. Kenapa saya seperti ini? Jika memang saya harus diarahkan ke arah situ, berikanlah petunjuk. Akhirnya malam itu saya pulang, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud, tiba-tiba air wudhu berhenti. 3 kali saya buka berhenti. Saya minta tolong sama orang Medan.
Itu yang tetangga saya kos, dia nyala, ini ada apa saya gitu. Akhirnya Tapi saya ketika Mbak Siti ambil wudhu berhenti gitu air gitu. kerannya. Keran semua itu air pada ngalir. Saya doang, dia tetangga nyala, saya nyalain mati. Begitu terus, akhirnya saya udah nggak usah deh Kak gitu, saya tayamum aja. Tayamum, saya mau sholat, tiba-tiba itu saya dikasih petunjuk sejadah kok berubah salib warnanya tapi coklat. Ntar berubah lagi warna hitam. Saya bilang, saya tutup tuh sejadah, saya takut kan. Ini apaan? Saya bilang gitu, saya buka lagi. Saya sampai bismillah. Sampai saya bilang, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Biar saya pikir setan, pengaruh iblis saya begitu. Saya buka lagi, berubah lagi jadi salib tuh. Akhirnya mungkin ini udah saya stop dulu. Biar saya dari hati hari ini saya nggak sholat. Aku tidur, aku berdoa, jika memang saya harus berpindah atau saya menetap di sini, tunjukkan. Dari dalam tidur saya itu ada sebuah mimpi, yaitu kalau saya bilang orang bule ya. Dulu saya bilang orang bule. Memang Yesus bule. Terus kayak orang bule. Bajunya tuh putih, tapi bawa yang kawat-kawat. Kalau saya bilang itu kawat, bulat. Kasih ke saya. Ada lagi perempuan cantik banget kayak Lady Diana itu, cakep sekali. Pakai jubah juga, mau kilat itu. Kasih saya jubah. Dia rangkul saya, peluk. Saya bilang, ada apa ini? Gitu saya bangun langsung. Saya cerita sama teman. Berarti Tuhan saya udah memanggil kamu. Maksudnya itu fotonya. Iya itu. Saya lihat di mimpi itu dia. Sama tuh, cuma itu bajunya kan kayak pelangi gitu, di bingkai beda kan. Itu dia, saya bilang, berarti Tuhan panggil kamu. Dalam hati saya bertanya, ini siapa? Setahu saya itu semacam berhala kalau buat saya ya. Waktu itu saya pikir, saya coba deh. Akhirnya pas hari Sabtu malam Minggu mereka lebih banyak buka lagu kan, sama bagi Tuhan tiada mustahil tuh. Itu juga dinyanyi. Saya nangis sampai di kamar. Langsung mereka datang. Dev, kenapa? Gitu. Saya panggilan Devi. Dev, kenapa? Gitu. Enggak kenapa. Kenapa setiap saya bikin lagu buat pujian di gereja kamu nangis gitu? Ya nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya mereka ngaji. Saya punya hati tergetuk. Coba saya ikut teman-teman. Pertama kalinya saya nginjak gereja itu GKI Kuitang. Oh iya. Dibawalah saya sama keluarganya Yola. Dibawa ke situ, kaki orang mau berat ya masuk, kalau saya lapang. Justru saya tiba-tiba majelis dari GKI Kuitang tuh masuk. Nah, pendeta ceramah begini, jika memang Tuhan menghendaki kamu diberikan jalan yang sempurna dan kelancaran. Benar, lancar. Bukannya milih duduk di belakang, paling depan. Waduh. Duduk paling depan, tiba-tiba nyanyi lagu pujian. Di situ saya menangis, pingsan lagi. Yang lebih serunya itu awal saya masuk gereja itu, saya buka kerudung, buka baju semua di pos satpam. Di situ tuh ada satpam satu orang Ambon saya kenal tuh. Saya buka di situ, titip setiap itu saya kasih duit kalau saya ke gereja tuh. Saya pernah ke Mawar Saron juga, orang Flores yang bawa. Nah, dari situ saya kok jiwa saya lebih tenang. Lebih tenang sekali, lebih adem sekali. Itu tahun 2000 saya mengikuti jejak Tuhan terus, tapi dengan cara kayak orang bilang sembunyi. Ntar di taksi saya buka, baru ke gereja gitu. Nah, terakhir perjalanan itu saya kenalah suami tuh di daerah Malang. Disitulah saya pacaran penuh dengan rintangan Kristen. Terus saya bilang gini, kamu orang Kristen, saya bilang, kenapa kamu nggak taat sama kita, sama ini? Kamu orang yang penuh dosa. Tiba-tiba mulut saya berbicara gitu, dia juga kaget. Sampai dia nembak saya itu, suka sama saya. Padahal saya nggak tahu Alkitab itu, belum hafal, saya kayak baca buku aja.
Karena kan kalau Al-Quran kita tahu panjang pendeknya, ikut dari kelas 1 dulu sampai hatam kan, hatam Quran. Waktu itu pernah saya renungi Alkitab sama Al-Quran. Saya bandingin. Saya kan tahu artinya semua Al-Quran kan. Oh iya, artinya sama. Berarti ini Al-Quran, seperti Al-Quran. Dari situ saya ulang lagi dari pertama saya hayati, dari situ Tuhan, saya ingin ikut Engkau. Jika Engkau berkehendak, saya ingin sekali sakralkan saya, sahkan saya mohon Tuhan, cari jalan keluarnya seperti itu. Dari situ saya kejadian, datanglah tahun 2009, muncullah tragedi-tragedi yang sangat, hampir cowok saya ini hampir dikeroyok, dikepung sama acang ya, saya sebut acang aja ya, paham kan kalau orang Ambon bilang acang. Nah, dari acang itu keroyok, ormas acang itu keroyok cowok saya itu. Lalu saya pasang badan, jangan dia nggak bisa, tapi saya dibawa pulang, udah dinasihat-nasihatin. Nah, besoknya saya pergi lagi, dipalang sama kakak saya di mobil pas perbatasan Berlan sini. Terus saya diseret, dijemput, buka apa itu di tas, tunjukin saya tahan Alkitab, langsung sampai rumah disiksanya saya, dipukulnya saya, dibakar saya sama mama, sama keluarga saya bilang tetap saya ikut sampai Mazmur pasal 27 sudah nempel di payudara saya bilang saya yakin saya mau ikut Tuhan, saya bilang Tuhan teman saya aja bisa hidup kembali, kenapa saya disiksa seperti ini nggak bisa hidup kembali? Selama ini saya membutuhkan kasih, sayang keluarga, rangkulan keluarga, tapi selama ini dari kecil saya belum pernah menemukan rangkulan keluarga, belum pernah. Seperti juga Ukti, Ami nggak pernah kasih saya. Sebenarnya ada yang Ami nggak pernah tahu, nggak pernah keluarga saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya masih kecil. Saya nggak pernah, cuma kakek sama abah saya yang tahu. Berkat dari kakek saya punya kakak, nenek juga. Saya dididik agama sampai saya, tapi kalau dari nenek tiri saya disiksa terus. Cuma mau Ami saya nggak pernah tahu kan, Ami sama abah saya selalu di luar, kerjanya nggak pernah ini. Saya jual semuanya, lalu saya minta sama cowok saya mau baptis ini di sini, saya pengen disahkan sini, betul-betul saya ingin ikut Tuhan. Dari situ ada seorang pendeta yang baik hati, seorang ibu yang pendeta baru semenjak angkat saya jadi anak serani, dia udah punya anak, dia juga terima kasih sama saya. Akhirnya dia baptis saya ikut kasasi di situ, saya di kuburan, malam retreat, saya dipertemukan Tuhan di makam itu. Satu grup saya doa sendiri yang dipeluk Tuhan Yesus. Akhirnya saya gini, Tuhan, ternyata Engkau adalah Tuhan yang menenangkan hati saya selama ini. Dari dulu saya niat minta rangkulan kasih semuanya, saya tidak pernah mendapatkan itu. Tapi Tuhan sekaligus buat saya Bapak, orang tua buat saya. Itu setelah itu saya pernah kabur ke sana, saya nikah sama suami saya 2012 itu saya nikah. Tapi kenapa saya selalu bilang sama Tuhan, nikah hanya satu kali sampai dunia dan akhirat. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, bukan dia yang melakukan, tapi iblis yang melakukan. Ampuni dia Tuhan, bukan dia yang melakukan. Saya selalu berikhtiar begitu, ampuni dia Tuhan. Puji Tuhan, semenjak saya berikhtiar, biarpun mereka, tetangga saya, teman saya ngatain saya bodoh, goblok, jadi yang mustahil bagi Tuhan bisa mengubah segalanya. Amin. Buktinya dari Natal sampai sekarang
Suami saya sudah berubah, nggak minum, nggak pukul lagi. Amin. Cuma emang belum sepenuhnya berubah, tapi saya yakin Tuhan yang ajaib, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Raja dari segala raja buat saya, Tuhan Amin. Bapak buat saya, Tuhan orang tua buat saya. Penyiksaan dari suami saya semenjak suami saya kecewa dengan ucapan paman saya sendiri, karena dia merasa sakit hati dengan ucapan itu. Satu, pernah dikatain, lu kawin sama ponakan gue cuma modal dengkul doang, modal itu doang gitu kan, kalau bahasa kasarnya ya, yang kotor tuh. Dari situ saya udah setiap tanya di pendeta, dia emang ada sesuatu di dalam dirinya, bahwa dari kampungnya gitu. Tapi saya namanya percaya nggak percaya, kalau saya tidak, lebih percaya Tuhan. Iya. Semua orang bilang saya emang bodoh, nggak mau cerai, nggak mau pisah, masih netap sama suami. Karena apa? Suami itu imam buat saya, Iya. kepala rumah tangga buat saya. Susah senang itu ada di ekor suami. Kata orang dulu bilang, dulu surga itu ada telapak kaki ibu, tapi kalau kita udah nikah, surga itu ada di ekor suami. Kemanapun suami pergi, kita harus ikut. Susah senang kita harus lalu. Saya juga prinsip seperti ini. Sering suami tanya, jika saya meninggal, jika saya bercerai atau ditinggal cerai sama saya, apakah kamu akan berpaling? Tidak. Agama tidak bisa dipermainkan. Kayak semacam kita oper-oper, saya tahu hukum agama kayak gimana. Emang mati enak nih, pindah, lu dilempar di neraka ini, itu kagak bisa. Kalau saya prinsip, saya udah bilang, saya akan mati, sampai mati pun saya tetap pegang prinsip saya. Karena dia juga nggak mungkin seperti itu. Aslinya orangnya baik, cuma mungkin orang kan pergaulan apa kita nggak tahu kan. Tapi aslinya sesungguhnya baik gitu. Tapi saya bersyukur ketemu dia itu, saya jadi sah menjadi Kristen. Selama ini saya berharap, dari tahun 2000 saya ingin Tuhan carikan orang yang bisa membimbing saya, kalau perlu membawa saya ke seberang dan agama ini yang saya pegang. Gitu. Akhirnya saya di situ, saya pergi dibawa ke rumah sakit. Saya setiap bulan tuh yang namanya rumah sakit udah berkali-kali. Rumah sakit Budiasi, Polri, UKI, sampai rumah sakit Pasar Rebo udah, sampai rumah sakit umum Bekasi sudah, pindah ke Siloam, terakhir operasi. Tuh saya minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, jika memang saya diizinkan angkat penyakit saya, rahim saya juga terangkat, kasih saya titik keterangan. Akhirnya di dalam doa saya ada seorang Tuhan Yesus itu, seorang kaki-kaki, kalau saya lihat itu berupa, kalau saya bilang Tuhan Yesus, karena tongkat di sampingnya itu ada anak kecil itu di depan meja rawat saya itu, karena saya dirawat di Siloam itu. Nah, saya bergumul sama suami saya. Tadinya saya tolak, nggak mau. Suami saya udah ngambil keputusan operasi itu, angkat rahim, tolak. Tiba-tiba suami saya meyakinkan saya, sudah angkat daripada menderita penyakit ini. Kalau emang Tuhan sayang kita, lalu anak itu tidak mungkin kita tidak dapat, dari manapun kita akan dapat, lewat apapun kita pasti bisa. Saya juga nggak mungkin tinggalin kamu. Kalau saya ninggalin kamu, saya nggak benar sama kamu, saya nggak setia sama kamu. Mungkin sudah dari dulu saja saya udah ninggalin. Bahasa dia itu membuat saya tambah kuat, dan bayangan Tuhan juga saya tambah kuat. Oke lah, angkat rahim. Kalau emang itu yang terbaik. Nah, setelah itu rahim saya diangkat, memang luar biasa. Dari situ perubahan ada dari suami saya. Makin berubah, minum enggak. Sekarang udah berkurang nih, yang namanya pukul-pukul udah enggak. Puji Tuhan. Ya. Dia tahu penderitaan saya, hampir mau mati. Di situ juga motor hilang. Di rumah. Itu di rumah juga lagi nampung orang. Tapi luar biasa, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Yang namanya saya nampung orang juga
itu biarpun orang lain, biarpun satu kampung, tapi kita anggap saudara. Sering rumah itu penuh dengan orang kita tampung 1 bulan, satu minggu, berapa bulan. Tapi yang namanya kita berkat dari Tuhan itu nggak pernah Amin. putus. Ya. Itulah kemenangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya tetap kuat sampai sekarang, yakin sampai sekarang. Tuhan yang sempurna buat saya. Ah, Itu. Tapi saya suka berpikir, saya yang berpikir malah. Takut seperti yang udah orang-orang ngomong nih. Kalau istri nggak ngasih anak, pasti suaminya nyeleweng. Puji Tuhan enggak mah. Enggak, puji Tuhan. Shalom, halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yemima Dia. Yemima itu nama Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan nama yang orang tua saya berikan itu Dia. Saya mau bersaksi bagaimana saya dulu adalah seorang Muslim, wanita Muslim yang sekarang menjadi hamba Tuhan, di mana saat itu Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Ketika pertama saya itu menjadi seorang Islam, wanita Islam itu, saya saat itu bekerja di sebuah dealer sepeda motor. Nah, di situ suatu hari saya kan sedang dalam problem masalah dalam hidup saya. Nah, dengan mantan masa lalu saya. Saat itu dia juga seorang Nasrani, tetapi Tuhan bukakan dengan keadaan dia yang ternyata tidak baik. Saya berpacaran 4 tahun. Suatu ketika saya tuh menangis, tapi saya tidak sholat. Walaupun saya Islam, cuma saat itu posisinya saya tidak sholat. Saya berkata seperti ini karena hampir 1 bulan adanya itu saya hampir tidak bisa tidur setiap malam. Saya menangis terus setiap hari, dan saya berkata, Tuhan, Gusti, saya capek. Kalau memang ada orang yang bisa nolong hidup saya, ya sudah, itu jodoh saya. Itu ya saya ucapin kepada Tuhan. Tuhan saya waktu itu ya, tapi karena saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi saya doanya juga dengan Tuhan seperti itu saja, tidak menyebut Allah SWT atau bagaimana, itu enggak. Lalu pada kemudian hari ada seorang laki-laki itu yang datang ambil STNK ke tempat pekerjaan saya, ya yang sekarang jadi suami saya ini. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu kalau dia akan menolong hidup saya. Suatu ketika dia ngajak saya ketemuan. Nah, di situ tiba-tiba laki-laki ini berkata kepada saya, kamu sedang dalam masalah ya? Kamu sedang ada masalah dengan seorang laki-laki seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di dalam hati saya kaget. Lalu saya tanya sama laki-laki ini, kamu ini apa dukun? Dalam hati saya orang yang mengerti seperti itu kan dukun ya, gitu. Bukan, saya tahu ini Tuhan yang ngasih tahu saya. Dan Tuhan berkata, tolong wanita itu selamatkan dia. Lalu dia berkata, kamu mau nggak tak doain? Tapi doanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya diam sejenak saat itu. Di dalam hati saya berkata bahwa Yesus itu di dalam agama saya dulu, Yesus itu adalah seorang nabi. Dia adalah Nabi Isa kalau di dalam Islam itu. Tetapi ketika saya berdiam, tiba-tiba hati saya berkata, ya sudah, kamu kan butuh seorang penolong. Ya sudah, saya terus mau didoakan sama laki-laki ini. Ketika saya didoakan, tiba-tiba yang mendoakan saya ini nggak lama kemudian, dia itu panas tinggi. Laki-laki ini yang sekarang jadi suami saya itu panas tinggi sampai 40 derajat. Saya kebingungan saat itu, langsung bawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit dan didiagnosis dokter itu nggak ada apa-apa. Loh Bapak, ini normal, dari suhunya segini tapi habis makan apa Pak kok bisa seperti ini? Dan dokter tuh nggak tahu penyakitnya apa, sudah nggak ada apa-apa disuruh pulang. Ternyata dia berpesan kepada saya, nanti pukul jam 7 nak, panasnya itu selesai, kata laki-laki ini. Lah kok bisa selesai lah, tadi kenapa panas? Kalau aku nanti terjadi apa-apa, semua ini aku lakukan untukmu, katanya. Itu, tapi di sini saya melihat bahwa apakah benar orang ini yang memang Tuhan kirim untuk menolong saya.
Suatu ketika, terus akhirnya orang ini melamar saya, jadi sekarang menjadi suami saya. Di situ terus saya dibawa diinjili, siapa itu Tuhan, siapa itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bagi saya saat itu 3 pribadi menjadi satu itu hal yang konyol. Kayaknya nggak mungkin deh. Terus karena saya itu terus ngeyel ibaratnya, suami saya itu dia berkata seperti ini, yaudah kalau kamu belum mau percaya, ayo tak ajak ke gereja. Saya dibawa ke suatu gereja di Solo saat itu, ditaruh di paling depan sendiri. Nah, saya ingat bener momen-momen pertama itu, bahwasannya saya pertama masuk ke gereja, ditaruh di depan sendiri. Dan anehnya itu ketika saya berdiri, semua jemaat itu memuji-muji Tuhan di situ. Saya merasa lagu-lagu rohani yang dibawakan ini, saya pernah menyanyikan lagu ini, tapi di mana? Itu yang saya heran, dan kok hafal lagu ini ya, dari mana? Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Akhirnya setelah Pak Pendetanya ini naik dan dia berbahasa roh, di situ saya tuh sudah seperti mau tumbang, mau jatuh, sampai gemeter semua. Dan saya tutup mata saat itu posisinya. Ketika saya tutup mata, saya melihat cahaya dari atas saya yang begitu terang. Saya ingat sampai saat ini, cahayanya itu begitu terang dan tangannya itu begitu besar. Ada lubang di tangannya sini yang mengarah kepada kepala saya. Sampai saat ini saya kalau teringat hal itu first time saya ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa inilah aku yang mati di kayu salib untuk kamu. Dan saya merasa, oh iya, ternyata Tuhan ini yang selama ini menemani hidup saya. Disitulah pertama saya bertemu dengan Tuhan. Lalu ketika saya bertemu dengan Tuhan, tidak selesai di situ saja, terus saya itu langsung menjadi pribadi yang ada saat ini. Dulu karakter saya itu, saya dulu pernah keperdukunan. Orang tua saya itu semuanya Muslim. Dari orang tua saya juga percaya dengan perdukunan. Dari nenek-nenek saya itu haji, bahkan kakek saya itu seorang ustadz. Pasti mereka terpukul, iya. Tapi bagi saya, first time saya ketemu Tuhan ini, itu suatu hal yang sudah tidak bisa melepaskan saya untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang selama ini saya nantikan. Lalu ketika pulang, akhirnya saya dibaptis. Selesai baptis itu saya ingat, setiap hari itu saya itu mimpi buruk setiap hari. Jadi ada suatu pertentangan ketika saya sudah dibaptis, itu kan Tuhan membawa saya ke jalan yang terang. Jadi ada pertentangan dari gelapnya di masa lalu saya dengan terang yang ada saat ini. Itu apa? Saya setiap hari itu mimpi buruk. Bahkan di atas plafon setiap kali tidur itu seperti dilempar batu, itu setiap hari seperti itu. Terus di tembok itu juga seperti ada seseorang yang bermain kuda pakai pecut, kalau bahasa sini ya, cetar-cetar itu setiap hari. Bahkan saya mimpi buruk tentang suami saya, itu juga setiap hari seperti itu. Saya sampai nangis setiap hari, dan saya berkata, Tuhan, saya ini salah apa? Ampuni dosa saya. Suatu ketika suami saya ini dapat perkataan Tuhan, bawa istrimu ke suatu gereja yang ada di Klaten, bawa istrimu ke sana. Bertemu dengan pendeta yang namanya Ibu ini. Saya dibawa ke sana. Saya ingat saat itu ketika ke sana, tiba-tiba semuanya itu saya dikonseling. Dari semua akar kepahitan yang ada di masa lalu saya, terus di situ saya pernah melakukan apa saja di masa lalu saya, itu semua didoakan sama Ibu pendeta ini. Ketika saya didoakan, di situ saya mengalami muntah-muntah. Apakah cukup sekian? Saya tidak mimpi lagi. Belum. Sampai rumah pun tiap malam pun masih saja seperti itu. Sampai saya itu terbingung kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya.
Yang ada tuh kalau saya nggak kuat mungkin saat ini saya bisa jadi nggak tahu seperti apa keadaan saya, bisa saja saya menjadi orang yang depresi atau bagaimana, karena tiap hari itu mimpi buruk tentang suami saya, atau kalau nggak mimpi dikejar setan itu setiap hari. Jadi setelah itu tiba-tiba habis dari Ibu Pendeta ini, besoknya itu ada tim dari ibunya ini mendoakan saya datang ke sini. Ketika didoakan saya muntah-muntah lagi. Tidak habis di situ, besoknya lagi saya datang ke rumahnya, yang saya panggil sekarang Oma karena sudah seperti mama saya sendiri. Saya datang ke sana, tiba-tiba ketika didoakan itu, saya itu manifestasi, katanya ya, bagi yang mendoakan itu, saya itu manifestasi seperti macan, seperti itu. Seperti macan yang tangannya seperti ini menggenggam seperti ini. Memang ketika melakukan pelepasan seperti itu, badan saya itu rasanya itu sakit, seperti ditarik-tarik dalam satu kebaikan, satu roh yang tersebut. Jadi antara diri saya dan roh tersebut itu seperti bertarik-tarik. Jadi badan saya itu rasanya ketika didoakan itu selesai itu semuanya itu pegel, semuanya itu sakit gitu. Itu ada, saya ingat 3 bulan ada ini. Suatu ketika itu terakhir saya benar-benar dilepaskan itu, saya berdoa seperti ini sama Tuhan di tengah saya bergumul dengan setan ini. Ketika didoakan, saya berkata sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau Engkau lepaskan saya dari kuasa roh jahat ini Tuhan, saya mau menghajar iblis, itu yang saya katakan kepada Tuhan. Setelah saya berdoa seperti itu, saya ingat saya itu terpanting dari saya yang seperti ini, seperti macan seperti itu, langsung terpanting balik, seperti salto, jeblak gitu, jatuh. Dan di situ saya sadar, saya bangun. Ketika saya bangun itu saya duduk di tempat duduk ini, dan Oma itu di sebelah saya. Habis itu kami mulai lagi penyembahan. Setelah mulai penyembahan, ada seorang ibu juga di depan saya ini. Saya ingat itu ada 2-3 orang ibu juga yang minta didoakan di depan saya. Ketika kami mulai penyembahan, tiba-tiba Tuhan itu perlihatkan kepada saya apa yang terjadi kepada ibu di depan ini. Ada roh di belakangnya, seperti ular itu. Tiba-tiba saya bisa melihat hal itu. Dan saya kaget itu pertama kali, Tuhan ini apa? Selesai penyembahan, saya tanya sama Oma samping saya ini, Oma, apakah ibu ini diganggu dengan roh yang seperti ini? Karena Oma ini juga punya karunia hal yang sama. Beliau diberi penglihatan sama Tuhan, juga bisa penghusiran roh, juga menyembuhkan orang sakit seperti itu. Lalu Oma ini berkata bahwa, iya, kok kamu tahu? Apa kamu bisa melihatnya? Tidak tahu, Oma. Ini tiba-tiba saya bisa melihat hal itu ketika Tuhan izinkan saya melihat itu. Ketika tadi saya berkata saya mau menghajar iblis, Tuhan juga melakukan hal demikian. Lalu tidak sampai di situ, saya belum berani melangkah pelayanan. Saya pulang ke Karangdowo, hidup saya itu lebih jauh lebih baik daripada hari-hari yang biasanya. Saya sudah nggak pernah mimpi buruk lagi. Saya sudah tidak pernah ada plafon yang lempar-lempar di atas itu. Cuma namanya iblis itu pasti ingin mencobai. Jadi suatu ketika kalau saya itu membuka celah seperti terpancing amarah, setan itu mencobai. Dia itu ingin masuk lagi seperti itu. Jadi ketika dia mulai mengintimidasi. Nah, di sini Tuhan itu tiba-tiba ngajarin saya, kamu doa, kamu lepaskan kuasa roh itu, tutup bungkus. Jangan mau dikendalikan lagi oleh kuasa ini. Terus saya tutup bungkus terus. Saya setiap kali cuci piring itu, kadang bangun tidur cuci piring. Kalau saya lupa berdoa, bangun tidur langsung cuci piring. Itu mulai seperti itu lagi. Nah, di situ saya lakukan apa? Saya sambil cuci piring dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kuasa-kuasa yang membuat saya berpikiran negatif, semua kuasa yang menghalangi pekerjaan Tuhan ini, saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Yesus. Seperti itu. Lalu ketika itu sudah selesai, yang
roh itu tidak mengganggu lagi. Puji Tuhan sekali. Lalu saya ingat saat itu saya tinggal di rumah saya yang satunya, itu di situ saya hamil anak kedua sebenarnya. Cuma saat itu 2 bulan saya mengandung karena waktu itu saya hamil posisinya corona. 2 bulan saya hamil itu didiagnosis dokter itu hamil anggur, jadi tidak bisa berkembang. Ketika hamil tidak bisa berkembang itu kan secara otomatis dia akan gugur. Nah, tidak lama kemudian 2 hari setelah didiagnosis dokter itu saya mengalami pendarahan dan langsung saya dilarikan ke rumah sakit di RSI, Rumah Sakit Islam Klaten. Ketika sampai di Rumah Sakit Islam Klaten, saya itu kesakitan luar biasa, mengalami sakit itu bahkan rasanya itu seperti mau lahiran, itu rasanya itu lebih sakit. Sampai sekarang saya keinget bahwa itu rasanya tuh begitu sakit sampai saya itu rasanya pengen nungging terus karena saking sakitnya. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni dosa saya. Apakah ada suatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Lalu Tuhan berkata, kamu minta maaf sama suamimu. Itu kata Tuhan. Memang sebelum adanya pendarahan itu 2 hari sebelumnya itu sempat ada terjadi iblis itu mencobai keluarga saya. Jadi saya dengan suami itu bertengkar saat itu. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan bilang minta maaf sama suamimu. Lalu saya bilang di dalam ruang IGD, Pak, saya minta maaf seperti itu. Lalu saya minta maaf sama suami saya dan dia berkata, ya sudah, enggak apa-apa, ayo kita berdoa. Ketika kita berdoa, di situ tiba-tiba selesai berdoa, saya itu kebelet pipis di toilet yang di luar. Di luar itu saya ke toilet, terus saya buang air kecil, keluar darah segini. Lalu saya tanya sama Tuhan, apakah ini sudah selesai? Ternyata belum. Saya masih masuk lagi ke ruang IGD, dan ketika di ruang IGD itu sakit lagi yang luar biasa, seperti melintir, pokoknya seperti mau lahiran aja, itu lebih sakit lagi rasanya. Setelah itu dokter susternya bawa saya ke ruang kamar sebelum operasi dan saya sudah pakai baju operasi. Ketika pakai baju operasi, sudah pakai baju hijau itu, saya mules lagi, saya kebelet pipis lagi, lalu saya masuk ke kamar toilet yang di dekat ruang tersebut. Kemudian setelah itu saya masuk ke situ, dan di situ itu ketika buang air kecil tuh yang ada tuh keluar sampai ari-ari segini besarnya itu semuanya keluar. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini sudah selesai? Nggak ada jawaban dari Tuhan. Saya ingat ketika itu terjadi sampai sekarang itu membuat saya itu teringat dan tidak bisa lupa. Saya masuk ke ruang operasi. Di situ saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi yang terjadi adanya adalah saya dihantui perkataan, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, terus seperti itu. Dan saya ingat ternyata ketika dalam keadaan seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa saya andalkan. Suami saya tidak bisa, anak saya tidak bisa, orang tua saya tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa saya andalkan ketika saya dalam keadaan seperti ini, antara hidup dan mati saat itu. Lalu ketika dihantui itu, dimasuk ke ruang operasi, di situ ada dokter anestesi yang mau menyuntik saya di belakang. Sampai dokternya itu bertanya, apakah ibu sedang berdoa? Dan saya berkata, iya dokter, ibu agamanya apa? Saya Kristen. Ya sudah, silakan berdoa, saya suntik ya bu. Setelah disuntik itu, saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kesempatan hidup. Dan terakhir saya berkata kepada Tuhan, kalau Engkau berikan saya kesempatan hidup Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus.
Selesai di situ, dokternya itu langsung masuk. Ketika saya ingat dokternya itu namanya dokter Uki. Dokter Uki itu masuk, nah 5 menit itu nggak ada. Dokternya itu langsung keluar. Dan dia berkata, sudah selesai. Ternyata hasilnya itu tinggal darah segini, jadi saya tidak jadi dioperasi. Itu saat itu. Hanya 5 menit saja. Setelah itu, saya sampai rumah, saya semakin terpanggil untuk melayani Tuhan sampai saat ini. Nah, waktu itu kalau Tuhan memang mau pakai saya untuk melayani Tuhan, bagaimana saya bisa melayani Engkau Tuhan dengan cara apa? Lalu suatu ketika saya didorong sama Tuhan untuk berpuasa. Saya lakukan itu ketika saya berpuasa. Besoknya Tuhan berkata kepada saya, kamu datangi Ibu Murni. Itu pelayanan pertama saya di daerah sini, di Karangdowo, Klaten ini. Seingat saya, yang namanya Ibu Murni ini adalah seorang penjual sayur makanan yang sudah siap saji, makanan matang, sayur-sayur itu. Saya datang ke sana, ternyata sudah tidak di situ karena rumahnya yang di situ sudah dijual. Saya tanya sama ibu yang jualan di sampingnya, rumahnya Ibu Murni ini di mana? Saya dikasih tahu tempatnya, lalu siang harinya itu saya berkata sama suami saya bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan Ibu Murni ini, ayo kita datang ke sana. Lalu saya diantar dengan suami saya ini datang ke sana. Saya kaget saat itu ketika masuk ke dalam posisi ibu ini sudah dalam kondisi kepala yang sudah botak, badannya sudah kurus, sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu pernah saya temui Ibu Murni ini dalam keadaan yang cantik, tinggi, dan kami sering ngobrol ketika saya beli sayur. Ibu ini dalam keadaan seperti itu, saya kaget, Tuhan, kenapa Tuhan dorong saya untuk ke tempat Ibu Murni yang dalam kondisi seperti ini. Waktu itu langsung, berarti Tuhan mau saya mendoakan ibu ini. Doakan ibu ini, kata Tuhan. Lalu kami mendoakan Ibu Murni ini. Ketika dia itu sudah dalam kondisi beberapa kali terapi, berapa kali kemo, mungkin seingat saya 2-3 kali kemo, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuhan itu luar biasa baik. Ketika ibu ini selesai didoakan, dia berkata, Mbak, saya mau bangun, jangan lawani saya mau berdiri, saya sudah kuat. Ibu ini bangun dari tempat tidurnya. Dan dia bersaksi, saya itu kalau bangun itu harus ditopang. Tapi sekarang saya bisa bangun, dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Itu pertama kali saya melayani Tuhan. Jadi kalau dibilang siapa sih Tuhan Yesus itu dalam hidup saya, Tuhan Yesus itu seorang pemulung yang sangat baik bagi hidup saya. Dia sudah mengambil saya dari ibaratnya itu sampah masyarakat atau tempat sampah yang bukan orang yang baik. Saat ini Tuhan pakai saya. Kalau terkadang saya itu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mau pakai saya yang bukan siapa-siapa ini, yang orang berdosa ini untuk melayani Tuhan. Jadi karena apa? Bagi semua teman-teman, saudara, Bapak, Ibu semuanya, semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dari backgroundnya yang dulu mungkin dari agama sebelah, dari agama manapun, sekarang terima Tuhan. Mari bersama-sama kita saksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, supaya bisa menjadi saksi bagi banyak orang, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita melayani Tuhan bukan karena Tuhan itu bukan karena kita mencari popularitas, tapi karena Tuhan yang melakukannya sendiri.
Layanilah Tuhan, beritakanlah tentang Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang dulu backgroundnya dari agama sebelah, ayo berani untuk memberitakan Injil. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu suatu penginjilan bagi seorang yang kenal akan Tuhan. Mari semangat Bapak Ibu, di akhir zaman yang sudah Tuhan berikan kesempatan hidup saat ini, kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih kesaksian saya, kiranya ini bisa memberkati bagi banyak Bapak Ibu semua di seluruh negara. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, perjalanan hidup saya sampai detik ini. Yang dikatakan Romo tadi, memang benar, saya latar belakang dari Muslim. Saya ikut Tuhan Yesus memang ada lantaran dari yang dulu pacar saya. Tapi, iya. Saat itu, saya memang dikenalkan oleh beliau, tapi dia tidak memaksa, kamu harus jadi orang Kristen, enggak. Karena kalau saya dipaksa, pasti saya... Orang Jawa bilang saya banggel gitu ya. Saya nggak mau kalau dipaksa-paksa. Ya kita jalani dulu aja perjalanan cinta kita kan gitu. Ya, terus seiring berjalannya waktu, akhirnya bahasa itu kan penginjilan gitu kan ya. Yang saya tahu itu penginjilan. Saya diinjili, saya dikenalkan sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya tertarik nih untuk ngikut. Gimana sih ke gereja? Gimana sih jadi anak Tuhan kan seperti itu. Akhirnya saya tertarik dan jadilah pacar saya resmi tuh. Akhirnya seiring waktu kita pacaran, selama saya pacaran tidak ada sukacitanya, babar blas. Tidak ada sukacita, adanya itu marah, kecewa, satu lagi takut. Takut karena apa? Kalau kita mau keluar, kita mau dinner gitu kan, kita mau pacaran gitu. Itu enggak bisa, Bu. Malam Minggu wah, dia masih ini pelayanan, bilangnya mau latihan, besok ada pelayanan. Jadi kita jarang malam mingguan. Selain itu ada rasa takut. Kenapa rasa takut? Ya itu tadi diceritakan karena beliaunya ini ternyata mafia saat itu. Kalau kita keluar mau makan gitu, kok selalu ngajaknya itu di pojok gitu kan? Iki ngopo sih saya kan gitu. Ngopo kok selalu mintanya itu ndelik gitu kan, ngumpet gitu. Ternyata diceritakan dia sambil mengawasi siapa yang keluar masuk gitu. Nanti daripada aku ketangkep duluan, mending yang tak lihat itu mencurigakan, harus saya tangkap duluan gitu. Prinsipnya seperti itu dulu. Terus berjalannya waktu sampai kita itu tunangan, masih seperti itu yang saya terima. Tapi anehnya itu di dalam hati saya, padahal dulu waktu belum kenal itu kan, kalau pacaran, punya pacar, dia nyakitin saya harus bisa nyakitin dia yang lebih lagi gitu kan. Prinsip saya dulu seperti itu. Tapi anehnya Tuhan, setelah saya kenal beliau ini, jadi pacar kok disakitin gini, tapi kok ngopo aku kok nggak bisa bales gitu. Saya kok nggak mau bales gitu, aneh kan gitu kan. Kok aneh saya kok nggak bisa bales. Dia perlakukan saya seperti ini. Apalagi sudah soal cewek, saya paling nggak bisa itu. Wes diduain, diselingkuhin, paling nggak bisa. Padahal itu ya, cuman kok ini anehnya kok saya nggak bisa bales gitu. Saya masih dalam keraguan waktu itu, masih aneh gitu loh, bagi saya kok aneh gitu. Terus akhirnya kita, singkat cerita, kita nikah, masih seperti itu, sampai kita punya anak pun masih seperti itu. Hari-hari saya menyedihkan, hari-hari saya sangat memprihatinkan, dan saat itu saya nggak berani bilang atau curhat ke mama saya atau ibu saya, karena apa, kami sudah komitmen untuk berumah tangga, jadi nenek masalah ya sebisa mungkin kami selesaikan secara kekeluargaan dulu, nggak mau yang lain denger gitu kan. Akhirnya sampai kita punya anak, jadi kalau malam itu dia pergi jam 6, pulang nanti jam 5 atau jam 4, sudah dalam keadaan tidak sadar. Pas ada suatu hari pulang dalam keadaan tidak sadar, tidur di depan garasi. Pernah saat itu tuh ada keluar darah, nggak tahu, pikir saya itu dia habis kelahi atau berantem gitu sama temen. Saya belum bisa nanya karena kondisinya kan belum sadar gitu kan ya. Akhirnya ganti hari saya baru bisa ngobrol, misalkan dia habis kelahi atau ya berkelahi itu, berantem, kan saya bisa nih periksain dia atau ada kesalahan di
di badannya atau apa. Itu waktu itu keluar apa darah keluar darah sampai dirubung semut itu waktu itu. Terus anak saya tuh lihat, mungkin 3 tahun ya Pak, 3 tahun atau berapa, dia tuh udah gini, "Mah, itu kenapa Papa kok ada darahnya?" Saya mau jawab apa gitu kan, dalam kebingungan gitu sambil sedih gitu. Akhirnya singkat cerita, saya itu berhari-hari hanya nggak bisa doa ya. Waktu itu saya tuh ngomong wae susah gitu loh, apalagi doa sing muluk-muluk saya nggak bisa karena saya awam gitu kan. Ngomongnya saya hanya dengan hancur hati, bener-bener dengan perasaan yang ini loh Tuhan, aku tuh dibawa ke sini, yang saya harapkan itu saya dapat perhatian, apalagi dia itu anak pendeta kok koyo gini Tuhan kan gitu ya. Ini apa gitu kan. Akhirnya saya tuh tiap hari hanya doa, Tuhan tolong sadarkan dia, buat dia bertobat. Wes itu aja. Dan itu pun saya doakan kalau dia pergi, saya ini raba bantal yang buat dia tidur gitu kan. Yang buat dia tidur itu tak kekep, tak buat doa gitu. Tuhan tolong, Tuhan tolong sadarkan dia, buat dia sadar, buat dia bertobat. Dah itu aja intinya, karena saya nggak pandai berdoa. Akhirnya ya suatu saat di titik di mana singkat cerita kita saya sudah benar-benar angkat tangan, sudah nggak kuat. Satu yang saya pegang selalu Mama kasih nasihat, dan saya yang pegang apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lah itu, aduh berat di sini, saya mau minta cerai itu nggak bisa. Aduh saya berat sekali di sini. Akhirnya doa saya yang terakhir gini, Tuhan, aku udah pasrah, aku udah nggak kuat, aku udah nggak mau lagi ngalamin hal-hal seperti ini. Nek memang Tuhan kehendaki, tolong angkat saya besok pagi. Jangan sampai saya lihat matahari terbit lagi. Saya sudah sampai ekstrim seperti itu doanya karena benar-benar sudah nggak bisa lagi gitu kan. Nah saat itu ternyata pas bareng, nggak tahu pas barengan atau rencana Tuhan, jalan Tuhan, beliaunya ini ternyata pergi 3 hari. Saya pikir beliaunya ini pergi menghadiri seminar Balai POM. Kan dulu sering ada undangan itu kan, di Balai POM itu biasanya 3 hari, nek luar kota sampai 3 hari gitu. Tak pikir itu, ternyata tidak. Dia kesasar di apa namanya rumah doa ya, nggak tahu loh, wong Kristen orang ngerti omah doa, saya kan gitu, iso aneh gitu. Akhirnya dia tuh dibawa Tuhan ke suatu tempat itu tadi, ternyata di tempat doa, dan dia ternyata di situ semedi semedi dioperasi Tuhan gitu kan cerita-ceritanya. Nah di saat itu juga hati saya itu juga hanya begini, ini dia kemana? Saya juga secara manusia khawatir, dan temannya bilang, Mbak, Aa gitu kan, kalau manggil kan Aa gitu kan, Aa lagi semedi. Pikir saya juga cuman guyonan, ternyata beneran dia lagi di Bukit Getsemani, Getsemani itu kan. Nah akhirnya di situ doa yang tadi saya naikkan ke Tuhan akhirnya kok tidak dikabulkan. Saya mintanya, wis angkat aja Tuhan. Ternyata saya masih dikasih kesempatan, dan waktu itu saya dikasih kesempatan, saya pengen ketemu dia, saya pengen peluk dia Tuhan. Aku nggak mau kehilangan dia. Ternyata kan hati saya nggak bisa dibohongi. Seperti itu. Akhirnya temennya suruh jemput di hari yang ketiga itu. Saya langsung bilang, Nik, aku mau ikut jemput Aa. Di mana dia? Dia di Ungaran. Oke, ayo kita berangkat. Saya bawa anak, saya berangkat ke sana. Akhirnya, Nik, tapi aku pesen ya, nanti kamu keluar, aku di mobil, kamu jangan bilang-bilang sama Aa. Nek aku ikut. Iya Mbak, siap gitu kan. Akhirnya dia dengan rasa, karena 3 hari 3 malam itu ternyata puasa. Ternyata digerakkan Tuhan untuk puasa. Akhirnya bawa tas itu, dia keluar sambil sempoyongan gitu, tapi sempoyongannya karena lapar ya, nggak karena kolab lagi itu dek sempoyongan. Saya udah pengen, saya sudah nggak ini ya, hati saya sudah nggak sabar untuk meluk dia gitu kan. Akhirnya tak sabar-sabar, saya hanya buka jendela dikit gitu di mobil. Akhirnya dia buka di pintu mobil belakang, ada saya sama si anak. Wah langsung itu suasana haru ada di saat itu juga, dan saya mau peluk dia, saya mau mengampuni dia, walaupun di sini sebenarnya masih jengkel nih, dari awal juga masih jengkel, tapi itu sudah dilunturkan semua sama Tuhan. Aneh gitu kan. Akhirnya saya peluk, saya cium dia sampai ini sujud di sini di mobil itu, sambil anak saya juga ikut nangis, padahal belum tahu kan ini kenapa
mama sama papa, tapi ternyata dia juga merasakan keharuan di situ. Dia kami berpelukan bertiga. Nah, si Nick yang temennya ini tadi ikut-ikutan nangis ternyata setelah tahu cerita. Mbak, kamu kok bisa seperti itu? Kamu kok maksudnya kamu kok mampu? Dia kan juga orang seberang gitu kan. Ya singkat cerita kami cerita-cerita begini-begini, kok kamu bisa Mbak, kamu gini. Yuk ini hanya kekuatan dari Tuhan, saya gitu. Ini kalau tidak dari Tuhan Yesus, aku mungkin yora isonik, aku kan gitu. Ya itulah singkat cerita dari perjalanan cinta kami hingga saat ini, dan kami berkomitmen untuk bersatu hati lebih lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Gas, kita lakukan gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya 3 muslimah ini, 3 ibu-ibu muslimah ini menjadi anak Tuhan. Dan sekarang kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa melawannya. Karena kuasa Roh Kudus adalah kuasa dari Tuhan kita sendiri yang sangat heran, sangat dahsyat, sangat hebat. Kuasanya itu tidak bisa dibatasi. Dan di sini kita melihat kasih Tuhan menjamah mereka semua, dan akhirnya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Suatu pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dinalar. Bagaimana seseorang yang begitu taat dalam beragama, ya, begitu anti kekristenan karena tidak bisa menyembah Tuhan yang adalah manusia. Dan ini membuat kita menjadi sangat takjub, kagum kepada Tuhan karena kuasanya tidak dapat kita selam. Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetaplah semangat, tetaplah bergairah, tetaplah bersafaat, berdoa, mengasihi, memberkati, dan menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Sebab banyak orang-orang yang butuh Yesus, butuh keselamatan yang kekal, butuh keselamatan yang sejati. Dari Indonesia kita melihat bahwa sekarang ini banyak sekali murtadin-murtadin yang muncul dan bersaksi, dan mereka menyebarkan, mensiarkan pertobatan mereka dengan begitu fasih, dengan begitu masif, dan kita melihat kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Tetaplah semangat, tetaplah setia. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.